Selamat pagi Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan yang sangat beruntung. Di dalam situasi apapun, toh kenyataannya Tuhan ada bersama dengan kita. Ibadah melalui online ini juga oleh karena kemurahan Tuhan. Biarlah kita akan gunakan waktu yang ada untuk sungguh-sungguh kita mengasihi Tuhan. Sungguh-sungguh hati kita untuk kemuliaan Tuhan. Mari saya mudah kita semua berdoa, memohon pimpinan Tuhan. Haleluya. Bapa yang di sorga, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama datang di bawah kaki-Mu, mengucap syukur, berterima kasih untuk perlindungan-Mu Tuhan sampai dengan hari ini. Kami semua sungguh-sungguh merasakan Kau ada bersama kami. Terima kasih Tuhan. Kami mohon kehadiran-Mu di dalam ibadah ini. Dari saat ini Tuhan sampai nanti kami selesai. Setiap yang kami persembahkan, bubui berkat di atasnya Tuhan, agar supaya berkenan kepadamu. Ajar kepada setiap kami Tuhan untuk selalu bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sungguh-sungguh bangga memiliki Allah seperti-Mu. Allah yang tahu setiap persoalan yang harus kami hadapi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut berkat ibadah-Mu dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Sungguh bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Sungguh ku bangga Tuhan. Haleluya. Punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ingin menyanyi memuji, ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena aku tahu ini menyenangkan hati-Mu.
persembahkan yang terbaik. Ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena aku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena aku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Haleluya, haleluya. Tuhan tahu setiap persembahan kita. Biarlah kiranya persembahan pujian yang kita panjatkan, Tuhan pun berkenan bertahta di atasnya. Karena Tuhan itulah pengharapan kita. Karena Tuhan itulah Yesus Kristus, penolong kita. Kita naikkan kemudian pujian berikutnya. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan. Kami percaya kepadamu Tuhan. Engkaulah pengharapan kami. Haleluya. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Engkaulah pengharapanku. Yesus, Engkaulah Tuhanku. Engkaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Setiap saat Tuhan, kami mau menghormati-Mu. Yesus, kami percaya Tuhan, Yesuslah Tuhan kami. Perlindungan-Mu, Engkau yang selalu ku
memuji dengan mulut kami. Yesus, Yesus, Engkau yang selalu memberi dan terus memberi kepada kami. Haleluya, haleluya. Yesus, dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Pada hari ku beri penghormatan kepadamu ya aku. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami datang karena kami butuh firman-Mu, Yesus. Engkaulah pengharapan kami di tengah-tengah segala yang harus kami hadapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami mau datang Tuhan di bawah kaki-Mu. Kami mau duduk diam mendengar firman-Mu. Itulah jawaban dari setiap pengharapan kami. Haleluya. 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 Selamat pagi saudara-saudara yang kekasih yang sedang beribadah online di rumah masing-masing. Mari sekarang kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang Engkau berikan sehingga kami masih bisa beribadah kepadamu, mencari tuntunan-Mu di masa yang sulit ini lewat kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Pembacaan saya di dalam Mazmur 73 ayat 25b yang juga menjadi tema dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Selain Engkau, tidak ada yang kuingini di bumi. Setiap manusia pasti punya keinginan-keinginan, bahkan banyak yang mempunyai beribu-ribu keinginan, macam-macam. Pada saat-saat seperti ini, apakah yang kita inginkan di dalam kehidupan kita? Kalau saja kita tahu, mencatat keinginan kita berderet, yang nomor satu adalah Tuhan Yesus, maka yang bawah-bawah gak usah ditulis, dicoret saja. Sebab ketika kita menginginkan Yesus dan kita sudah mendapatkan Yesus, maka di dalam Yesus itu ada seluruh keinginan, bukan keinginan, kebutuhan kita, keperluan kita. Itu semua ada di dalam Yesus. Tapi seringkali kita kebalik-balik. Kita ingin itu, ingin ini, ingin macam-macam. Dan kita tidak menempatkan Yesus pada urutan yang pertama, yang utama. Firman Tuhan katakan di dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ketika kita tahu mengutamakan Tuhan, ketika kita tahu memprioritaskan Tuhan,
maka segala yang kurang yang ada dalam kehidupan kita, Tuhan menambahkan. Filipi 4 ayat 19, janji Tuhan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan tidak mengatakan Allahku akan memenuhi segala yang gak perlu-perlu. Atau Allahku akan memenuhi segala keinginanmu. Tidak. Karena keinginan manusia itu tidak akan pernah ada habisnya. Hulu dari keinginan itu ada di tanah 1x2. Di situ baru stop keinginan di dalam kehidupan kita. Di dalam perjalanan kehidupan kita banyak sekali saya mengalami hal-hal yang pahit. Satu hari persis di tanggal 14 Februari, saya tidak perlu sebutkan tahunnya. Kami berdua, saya dan suami saya, di tempat yang terpisah, jauh, sedang menantikan hari bahagia. Bukan hari Valentine, bukan menyongsong hari Valentine yang dirayakan oleh banyak orang. Bukan, tetapi ada hadiah dari Tuhan yang segera kami terima. Nah, ketika pada waktu saya bersama dengan anak saya, sama-sama mau terima hadiah, anak saya pagi-pagi sudah siap-siap pergi untuk mengambil paket dari Tuhan tadi. Ketika anak saya pergi, suami saya telepon saya dengan suara yang riang gembira, senang sekali. Suami saya, sudah tidak lama berselang anak saya datang. Tidak membawa paket tersebut. Dia datang dengan tangan kosong, dengan mata kosong, dengan kondisi sangat stres berat. Saya peluk anak saya. Ketika saya masih sedang memeluk anak saya, belum berdoa, baru saja mau saya ajak berdoa, suami saya telepon lagi. Dan betapa terkejutnya saya. Bertolak 180 derajat nada suaranya dibanding dengan beberapa menit sebelumnya. Ketika dia telepon saya dengan nada yang riang gembira, itu berubah sama sekali. Dan dia katakan di dalam keputusasaannya, suami saya berkata, saya tidak kuat. Kalau kamu tak tinggal pergi, kamu jaga diri baik-baik. Saya enggak kuat. Suami saya bukanlah orang yang cengeng. Suami saya adalah orang yang tegar, orang yang keras. Di sini jemaat banyak yang tahu suami saya ya, bukan orang yang nangisan. Tetapi suami saya menangis meraung. Kalau bukan disebabkan satu tekanan yang berat, satu tekanan yang hebat, yang di luar nalar. Tidak mungkin suami saya sampai seperti itu, sampai meraung seperti itu. Di sini saya lagi memeluk anak saya, lagi ingin menenangkan. Di sini suara meraung suami saya. Saya katakan, sekarang berdoa, berlutut, minta Tuhan kekuatan. Lalu setelah tenang, tolong kamu panggil taksi, jangan setir sendiri. Pergilah ke pastori, ke Bapak Gembala. Di sini ada Ibu Gembala, Bapak Gembala yang menjadi saksi dari semua itu. Lalu saya sempat buka jendela. Saya lupa itu ada di lantai berapa, saya nginap di sebuah hotel bersama dengan anak saya. Saya tidak tahu lantai berapa, yang saya tahu jendela itu saya buka, saya lihat ke bawah. Mobil-mobil itu hanya sebesar kelereng. Dan pada saat di dalam keadaan saya putus asa, Tuhan ingatkan saya akan doa kata-kata Raja Yosafat. Di dalam 2 Tawari 20 ayat 12, Raja Yosafat di dalam keadaan terjepit ketakutan. Raja Yosafat mencari Tuhan dan dia berkata, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Ayat itu seperti diukir di pikiran saya, nancep. Langsung, ya, mata saya harus tertuju kepada Tuhan, bukan lihat ke bawah.
di mana persoalan bertubi-tubi, di mana masalah penderitaan bertubi-tubi, saya harus melihat ke atas, memandang ke atas. Karena di situ ketika kita melihat ke atas, di situ ada pertolongan Tuhan. Ya. Saya tidak mau putus asa. Saya tidak mau pikiran saya dikuasai oleh hal-hal yang membuat iman saya semakin mengecil, semakin ciut. Saya tidak mau. Mari kita akan melihat sekarang perjalanan seorang yang bernama Yusuf. Ya. Grafik perjalanan kehidupan Yusuf. Bagaimana Yusuf itu dari tempat yang nyaman, dari kondisi yang nyaman, dia disayang oleh ayahnya Yakub, dijadikan anak emas, dibuatkan jubah maha indah. Terjemahan lain mengatakan jubah warna-warni. Ya. Disayang dia secara tiba-tiba. Tiba-tiba saudara-saudaranya, bukan orang lain, yang menjual Yesus siapa? Yudas, murid yang sangat dipercaya. Saudara-saudaranya sendiri memberikan sebuah tiket perjalanan, bagaikan perjalanan Via Dolorosa, bagaikan perjalanan salib. Secara drastis kehidupan Yusuf dari di atas dibuang ke dalam sumur kering oleh saudara-saudaranya, dijual sebagai budak, dimasukkan ke penjara, difitnah dulu. Saudara-saudara Yusuf dan istri Potifarlah yang menghantarkan Yusuf sampai ke penjara. Yusuf yang tidak bersalah di penjara, lehernya dibelenggu, kakinya masuk dalam besi, lehernya dibelenggu, kakinya dalam besi. Yusuf harus mengalami penderitaan yang luar biasa. Bola itu, kalau ada bola, kalau saya banting bola itu, dia akan mendal tuh dia akan naik ya ke atas, tetapi tidak keras ya. Tetapi sebagaimana bola itu bisa naik tinggi, setinggi mungkin, itu tergantung dari bagaimana kita membanting bola itu. Kalau saya naik kursi, lalu saya banting bola itu, dia akan naik lebih tinggi lagi. Saya naik ke lantai atas, saya ambil bola itu, saya banting, bola itu akan naik lebih tinggi lagi. Bagian saudara-saudara Yusuf dan istri Potifar membanting Yusuf sampai serendah-rendahnya. Tetapi bagian Tuhan mengangkat Yusuf dari tempat yang rendah itu sampai tempat yang tinggi. Ya, kita tahu ya, bayangkan dari zona nyaman, dari zona yang enak sekali, disayang, dimanja, jadi anak emas. Secara tiba-tiba seringkali dalam kehidupan kita, terutama dalam kehidupan saya, mengalami hal-hal seperti itu. Bantingan-bantingan terjadi terus-menerus dalam kehidupan saya. Tetapi ada saatnya boleh kuasa lain membanting. Boleh saudara-saudara Yusuf dan istri Potifar membanting. Tetapi Tuhan selalu menyertai Yusuf. Ada saatnya Yusuf diangkat. Kenapa Yusuf tidak protes? Kenapa Yusuf tidak meronta-ronta? Kenapa Yusuf tidak berontak? Dia tidak bersalah. Dia disuruh sama ayahnya, dia nurut. Dia tidak berontak, meronta-ronta. Seperti seorang dokter yang beberapa hari yang lalu ditangkap di sana Sumatera sana. Yang berontak, meronta-ronta. Kenapa Yusuf tidak berbuat demikian? Yusuf diam. Yusuf nurut. Karena Yusuf pegang visi dari Tuhan.
Yusuf percaya bahwa jubah yang dikenakan oleh ayahnya, jubah maha indah, jubah warna-warni itu akan berubah kelak menjadi jubah kebesaran. Yusuf bermimpi. Mimpi itu mimpi dari Tuhan, bukan mimpi karena kebanyakan tidur. Dan mimpi itu menjadi kenyataan. Yusuf pegang mimpi, Yusuf pegang visi. Yusuf tahu rencana Allah dalam hidupnya. Dan ada saatnya Tuhan keluarkan Yusuf dari lembah kekelaman. Dari lembah yang kelam, kita akan membaca di dalam Kejadian 41 ayat 14 bagian B. Saya bacakan. Kejadian 41 ayat 14b. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan. Dari jalan yang tertutup. Dari jalan buntu, gelap, pekat. Tidak ada harapan. Teringat akan Abraham. Di dalam Roma 8. Ayat berapa itu? Roma 8 ayat 7 atau berapa itu? 8-9 ya. Itu 18 sampai 20. Abraham berkata, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tetapi Abraham berharap juga dan percaya. Imannya tidak menjadi lemah. Sekalipun tubuhnya lemah, usia 100 tahun dan apa? Dan rahim Sarah telah tertutup. Jalan untuk mendapatkan anak mustahil. Tidak mungkin. Hopeless. Tidak ada harapan lagi. Karena jalan untuk melahirkan anak sudah tertutup. Mana mungkin bisa punya anak. Tetapi iman Abraham tidak goyah. Bagi saudara-saudara yang mungkin ingin menimang buah hati, jangan pandang berapa lama usia perkawinanmu. Jangan pandang berapa usia ibu yang ingin melahirkan, yang ingin menimang buah hati. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya, tidak. Tuhan bisa melakukan apa saja tanpa ada batasan. Jadi tetap berharap kepada Tuhan. Jangan putus asa. Dikatakan bahwa Abraham imannya tidak menjadi lemah. Abraham tetap percaya, tidak bimbang karena ketidakpercayaannya. Yusuf dimasukkan di dalam tutupan, ada saatnya Tuhan keluarkan. Sarah dikatakan gak ada jalan keluar. Lah bagaimana bisa orang-orang jalannya punya anak sudah tertutup. Tetapi tetap tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Lazarus sudah dikubur, sudah mati, sudah 4 hari di dalam kubur. Dasarnya mana untuk berharap Lazarus bisa hidup lagi? Seringkali kita membatasi sendiri kuasa Tuhan, mengecilkan kuasa Tuhan, tidak percaya bahwa mukjizatnya 2000 tahun yang lalu sampai sekarang itu sama. Ya. Sama. Mari kita seperti Abraham yang berkata, tetapi terhadap janji Allah, aku tidak bimbang oleh karena ketidakpercayaan. Dia tidak bimbang. Kapan Yusuf dikeluarkan dari tutupan? Mazmur 105 ayat 17 sampai 21 saya bacakan. Mazmur 105 ayat 17 sampai 21. Diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Saya tadi kayaknya terbalik. Sampai saat firman-Nya sudah genap. Kapan Yusuf dibebaskan? Sampai saat firman-Nya sudah genap. Dan janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya. Ya. Ketika firman Tuhan sudah genap, janji Tuhan membenarkan. Biarkan, izinkan di dalam setiap permasalahan kita,
Izinkan Tuhan menggenapi janjinya. Karena janji itu sudah pasti digenapi. Kapan? Waktunya Tuhan. Kita nantikan penggenapan janji Tuhan. Kita tenang. Ya. Raja menyuruh melepaskan. Dan ketika itu seketika Yusuf yang dari lembah kelam dibanting sampai bawah. Yusuf diangkat jadi mangku bumi di tengah-tengah kelaparan. Yusuf menjadi perdana menteri. Yusuf menjadi orang kedua setelah Firaun. Semua orang beli hormat. Yusuf dipakaikan jubah kebesaran. Kapan janji Tuhan pernah tidak ditepati? Tidak pernah. Ya, tidak pernah janji Tuhan tidak ditepati. Saudara-saudara Yusuf ingin kuburkan segala impian-impian Yusuf. Tetapi saudara-saudara Yusuf lupa atau tidak tahu bahwa Tuhan selalu menyertai Yusuf. Dan apapun yang Yusuf kerjakan, Tuhan buat berhasil. Siapakah sutradara dari semua ini? Sutradara dari semua ini ialah Tuhan Allah, ya. Maka itu Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya. Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah." Ya. Karena Yusuf mengerti bahwa rencana Allah itu pasti terjadi, digenapi di dalam hidupnya. Di dalam Kejadian 50 ayat 20 dikatakan, "Memang kamu telah mereka-rekakan apa yang jahat kepadaku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan." Nah, ini yang seringkali kita tidak bisa paham. Seringkali kita segera ketika kita dibanting, kita ingin membalas orang yang membanting kita. Beberapa waktu yang lalu, secara tiba-tiba, saya harus dipaksa lagi untuk minum pil yang pahit. Di mana ketika salah satu anggota keluarga saya merasa dikecewakan, merasa dihina, direndahkan serendah-rendahnya, dicampakkan. Tetapi sayang di dalam kondisi sedemikian, dia tidak datang kepada Tuhan. Dia ingin mengatasi dengan caranya sendiri, dengan kemampuannya sendiri, sehingga dia tidak kuat. Akhirnya mengalami stres berat, nyaris terjadi satu hal yang sama sekali tidak pernah saya impikan di dalam kehidupan saya. Tetapi Tuhan sudah tolong. Tuhan sudah jaga lindungi saya bersama keluarga saya ini. Nasihat saya tidak didengar sama sekali. Dan saat itulah saya seperti berada, bukan seperti, memang sudah berada pada titik nadir. Saya ada pada tempat di bawah. Sampai saya berdoa pada Tuhan. Tuhan, tolong. Saya minta mati sekarang. Tapi saya mau masuk surga. Saya enggak mau masuk neraka. Daud pernah berdoa dalam kebingungannya. Dan Tuhan mendengar. Tuhan tahu doa orang bingung. Di dalam Mazmur 31. Tuhan tahu doa orang bingung. Saya katakan demikian, saya sudah tidak kuat lagi. Pada saat itulah saya merasakan seperti orang sekarat. Saya seperti dimasukkan ke dalam peti mati dan segera akan ditutup. Padahal saya sadar sebab saya masih bernafas. Luar biasa tidak terkatakan perasaan saya pada saat itu. Lalu saya tidak tahu lagi. Dan ternyata saya pingsan sampai pagi. Karena terlalu capek. Terlalu tegang pikiran ini. Ketika otak saya
terasa seperti diperas. Tuhan ingatkan lagi perkataan Raja Yosafat. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Betapa pentingnya mata ini tetap tertuju kepada Tuhan. Dan saya memuji Tuhan. Ku kan berdiri di atas badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Pupuk yang terbaik agar sebuah tanaman bisa tumbuh subur dan cepat berbuah adalah kotoran. Saat kita dihina, diinjak-injak, direndahkan, dicampakkan, tidak ada harga dirinya, dilempar kotoran muka kita. Pandanglah salib Kristus. Karena hanya salib Kristus yang bisa memberikan kita kekuatan. Bola yang sedang dibanting sekeras apapun, berada di titik nadir, segera Tuhan lambungkan, bahkan sampai pada titik senit. Titik nadir dan senit itu berlawanan. Titik nadir itu di bawah, senit itu di puncak. Saya katakan tadi, dibanting keras bola itu di titik nadir. Tuhan lambungkan sampai ke atas, sampai ke puncak. Kalau sudah tangan Tuhan yang bekerja, Tuhan sudah membuka pintu. Tidak seorang pun bisa menutup. Kalau Tuhan sudah menutup pintu, demikian juga tidak ada seorang pun yang bisa membuka. Di dalam Keluaran 15, ketika setelah 3 hari perjalanan, umat Israel dalam pimpinan Musa tidak mendapatkan air. Lalu ketika mereka tiba di Marah, ada air, tetapi tidak dapat diminum karena airnya pahit. Maka itu dinamai tempat itu Marah, yang artinya pahit. Keluaran 15 ayat 24. Lalu bersungut-sungutlah bangsa ini, umat Israel ini kepada Tuhan. Apa yang akan kami minum? Segera bersungut-sungut. Ketika yang pahit itu Tuhan izinkan menimpa kehidupan kita, jangan marah. Jangan berontak, jangan meronta, jangan protes. Musa berseru-seru kepada Tuhan. Lalu Tuhan menunjukkan sepotong kayu. Dan Tuhan melemparkan sepotong kayu itu ke dalam air. Seketika air itu berubah menjadi manis elim. Hanya sepotong kayu, yaitu kayu salib, yang bisa mengubahkan kehidupan yang pahit menjadi satu kehidupan yang manis. Dan kayu yang kasar mengubahku jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku. Salib Kristus yang bisa mengubah keadaan yang pahit menjadi manis, mengubah kegagalan menjadi satu hidup yang berkemenangan, kehidupan yang berhasil.
Arti Yusuf, nama Yusuf adalah bertambah-tambah. Berhasil ketika datang kepada salib Kristus. Di atas kayu salib, Yesus berkata, "It is finished." Sudah selesai, sudah genap. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, sudah genap Tuhan penderitaan saya. Sudah genap Tuhan. Ini saatnya kepahitan-kepahitan itu Engkau angkat dan Tuhan gantikan dengan kemanisan dari pertolongan Tuhan. Inilah saatnya untuk Engkau keluarkan saya dari tutupan. Inilah saatnya untuk saya Engkau lepaskan dari belenggu yang selama ini membelenggu kehidupan saya, menekan kehidupan saya dengan demikian berat dan non-stop terus menerus. Dan Tuhan dengar, buluh yang patah terkulai, tidak diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya, pudar sudah melik-melik mau mati, janji Tuhan tidak akan dipadamkannya. Kalau manusia melihat sumbu kita sudah mau mati, tambah ditiup. Itu yang saya alami. Itu yang saya alami. Tetapi Tuhan berjanji. Dan Dia yang berjanji adalah setia. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Sekarang saatnya Tuhan keluarkan saya dari tutupan. Seketika Tuhan promosikan kami. Saya dan keluarga saya yang terhina ini tadi. Yang sampai putus asa. Seketika Tuhan angkat di dalam satu ketipan mata Tuhan. Pergumulan saya puluhan tahun. Kalau saya kasih contoh pergumulan saya itu 100%. Ketika saya sudah mengalami tekanan, sudah pada titik nadir, di bawah, di lembah kekelaman. Di situ Tuhan angkat saya. Promosikan saya. Saya diberikan kemenangan di dalam segala hal. Dari 100%. Sekaligus 100% itu beraneka ragam loh ya. Bukan cuma satu, bukan cuma misalkan saya butuh bunga, butuh vasnya, butuh mejanya, bukan. Beda-beda. Tetapi dalam satu kedipan mata Tuhan. Seperti ada lagu ya, He Touch Me itu. Something happen itu seketika. Something happen itu seketika. Saya masih tidak yakin, saya tanyakan lagi kepada Bapak Deki. Betul lah itu, kalau itu seketika instan gitu. Dia bilang bisa, iya. Seketika Tuhan jawab 90%. Hanya sisa 10% yang tidak ada artinya dibanding yang 90% ini yang Tuhan sudah jawab. Yang gak mungkin, yang itu yang parah-parah Tuhan sudah jawab. Ini yang tidak terlalu parah sekalipun sulit secara manusia. Secara mata saya memandang itu agak sulit. Tetapi saya begitu yakin. Kita membaca dalam Hakim-Hakim 14. Di ayat yang ke-6. Hakim-Hakim 14 ya. Pada ayat yang ke-6 itu Simson didatangi oleh singa. Ada singa mengaum-ngaum mendatangi Simson. Saya tidak mau baca yang itu supaya tidak panjang. Lalu roh Tuhan berkuasa atas Simson. Dan Simson bisa mencabik-cabik singa itu. Sehingga singa itu mati. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 kita tahu. Singa itu siapa? Singa itu apa? Singa itu adalah iblis. Setelah Simson mengalahkan singa. Nah sekarang ini yang kita baca di dalam Hakim-Hakim 14 ayat 8 dan 9. Saya bacakan. Tadi ya setelah dikalahkan roh Tuhan berkuasa atas Simson. Dan Simson bisa mencabik-cabik singa itu. Lalu ya ayat 18 Hakim-Hakim 14 ayat 8. Setelah beberapa waktu kembalilah ia ke sana untuk kawin dengan perempuan itu. Dan ketika ia menyimpang dari jalan untuk melihat bangkai singa itu, tampaklah kawanan lebah pada kerangka singa itu
dan juga madu. Dikeruknya madu itu ke dalam tangannya dan sambil memakannya ia berjalan terus. Di dalam bangkai singa itu, kerangka singa itu ada madu. Dan di sini dikatakan Simson bukan menyendok madu, tetapi mengeruk madu. Tentunya kalau mengeruk madu itu ya enggak pakai sendok teh ya. Karena ada kata-kata mengeruk berarti jumlahnya itu banyak. Dan dikatakan dan sambil memakannya ia berjalan terus. Setelah melewati kepahitan demi kepahitan, kalahkan masalah, kalahkan singa, kalahkan menang atas peperangan melawan iblis. Maka kita akan bertemu dengan madu. Dan kita bisa mengeruk madu yang menyebabkan kita sanggup untuk berjalan terus. Itulah yang saya rasakan. Kalau saja saudara-saudara tahu, Bapak Ibu Gembala tahu semua ya. Bagaimana lemahnya tubuh saya, hampir tiap hari pingsan. Sudah pasti. Selalu pingsan, kram pingsan itu terus saja. Tetapi ketika Tuhan gantikan yang pahit itu dengan madu. Ketika Tuhan sudah izinkan saya untuk membawa sekop, untuk mengeruk madu. Saya sanggup berjalan terus. Sampai saat ini saya bisa berdiri di sini. Kalau bukan karena tangan Tuhan yang kuat. Belas kasihan Tuhan, anugerah Tuhan. Mustahil saya bisa berdiri di sini. Kemanisan dari Tuhan, kemanisan dari pertolongan Tuhan yang menyebabkan saya mampu untuk berjalan terus. Justru di saat-saat krisis seperti ini, Tuhan mempromosikan saya di masa paceklik ini. Justru apapun yang saya perlukan, yang saya butuhkan, bukan saya inginkan. Ada banyak keinginan saya, tetapi keinginan harus diselaraskan dengan keinginan Tuhan. Keinginan saya bukan kalau nanti Tuhan berkati saya akan beli ini itu, beli mobil baru, beli ini, bukan. Keinginan saya, kerinduan saya ingin bisa rutin pergi ke panti asuhan, ke panti jompo. Tuhan jawab semuanya. Kalau saya, terutama saya mau pergi berobat dan beli obat, sudah ada yang jamin, Tuhan yang jamin lewat malaikatnya yang diutus. Saya mau berjalan ke sana kemari untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan siapkan semuanya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Tetapi kita harus memperbaiki dulu apa yang menjadi keinginan kita. Kalau keinginan kita selain Engkau, tidak ada yang kuingini di bumi. Kalau Yesus yang menjadi keinginan kita yang utama di dalam kehidupan kita, maka yang lain-lain itu Tuhan berikan, Tuhan tambahkan yang lain-lain itu. Sekarang saatnya saya mengeruk madu, ya. Janji Tuhan tidak pernah gagal. Biarlah Yesus menjadi pusat dari kehidupan saya. Metode dunia dan metode Tuhan itu berlawanan, tidak sama. Cara dunia memberikan dulu madu, baru racun. Makanya ada lagunya Rano Karno. Madu di tangan kananku, racun di tangan kirimu. Habis dikasih madu, dikasih racun. Jadilah kopi sianida Vietnam itu ya. Tetapi Tuhan membawa kita ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Kesanalah Tuhan membawa. Hari-hari ini hati saya melimpah dengan sukacita. Saya baru jalan ke situ, sudah ingin berlutut. Mau ke kamar mandi, ingin berlutut, sujud. Saya tidak pedulikan, pikirkan lagi pinggang saya yang sakit dan tidak sakit. Terus ingin sujud. Betapa ketika Tuhan selesaikan masalah kita. Betapa ketika Tuhan menyatakan anugerahnya, pembelaannya, mengangkat kita dengan tangannya yang penuh kasih itu.
kita tidak akan pernah bisa membalas kebaikan Tuhan. Saat ini, di saat-saat yang sukar ini, apakah yang menjadi motivasi? Goal kita itu apa? Apakah yang kita cari? Biar kita hanya mencari perkenanan Tuhan dan mempunyai satu motivasi, tidak lain, ingin menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita sudah senangkan hati Tuhan, Bapak disenangkan, anaknya minta apa belum minta sudah dikasih, sudah disiapkan. Karena hatinya disenangkan. Biar waktu-waktu yang ada, kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Kita sudah melihat tanda-tanda benar-benar saat ini. Kalau boleh dibilang sudah diambang pintu. Biarlah waktu yang ada kita pergunakan untuk membalas kasih Tuhan. Raja Daud berkata, dengan apakah akan kubalas segala kebajikannya kepadaku? Apakah yang akan kuberikan untuk membalas segala kebajikannya kepadaku? Karena tidak bisa, punya apapun tidak akan bisa untuk membalas kebaikan Tuhan, memberikan apapun. Tetapi kita belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi kekuatan. Kita menyembah Tuhan yang sama. Kalau saya pergumulan saya puluhan tahun dijawab, saya tidak bisa ceritakan semua karena banyak beraneka ragam, banyak sekali dan sekaligus Tuhan jawab. Maka pergumulan sidang jemaat Tuhan di sini juga pasti dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan untuk firman-Mu yang merupakan pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Biarlah Tuhan kami menyadari langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Allah tinggal kekal. Ajar kami Tuhan untuk mencari perkara-perkara yang bernilai kekal, bukan perkara-perkara fana yang boleh memberikan kenikmatan hidup hanya sementara. Tetapi biarlah kami mau mencari perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Dan kami belajar menyenangkan hati-Mu, meteraikan firman-Mu di dalam setiap kami yang sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan. Sidang jemaat yang sakit Engkau sembuhkan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Engkau sudah menyatakan kuasa dan pertolongan-Mu bagi anak Vincent Tuhan. Kalau bukan campur tangan-Mu, dia tidak akan mengalami. Seperti saat ini dia boleh bersyukur sampai berkata, tidak mengira, tadinya ketakutan berat. Ternyata ketika Tuhan campur tangan, semuanya diselesaikan oleh Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan, di masa-masa pemulihan ini biar Tuhan tetap pegang kehidupan Vincent dan Evi. Berikan mereka kekuatan. Biarlah apa yang sudah mereka lewati ini boleh menjadi kesaksian bagi kehidupan mereka. Bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami berterima kasih ya Tuhan yang sedang mengalami. Oh Tuhan, masa-masa krisis, masa-masa sulit. Di dalam pada kejadian pada saat ini, pandemi ini. Di mana semua orang mengalami. Tetapi kami yakin Tuhan tahu membedakan orang-orang yang beribadah kepadamu dan orang-orang yang tidak beribadah kepadamu. Namun berkati bangsa ini ya Tuhan. Berkati pulihkan. Biar bangsa ini datang kepadamu. Merendahkan diri, berbalik dari segala hal yang mungkin salah Tuhan. Sehingga negeri ini Engkau pulihkan. Berkati Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi dan wakilnya. Kami tahu Tuhan, hati Raja Engkau yang mengaliri. Kami percaya Tuhan, pemerintahan ini bukan dikendalikan oleh manusia, tetapi di atasnya ada Tuhan yang mengendalikan. Berikan keamanan di negara kami tercinta ini Tuhan. Jangan ada hal-hal yang tidak kami inginkan, kerusuhan, provokasi. Tidak ada, tetapi yang ada adalah damai, sejahtera, ketenangan. Biarlah di masa pandemi ini bukan keributan-keributan yang terjadi, tetapi saling merenung bagaimana caranya bisa keluar. Karena tidak ada seorang pun bisa membebaskan bangsa ini dari tulah kecuali Engkau.
Hanya Engkau yang bisa melepaskan ya Tuhan. Ketika belas kasihan-Mu turun, begitu mudahnya untuk Engkau mengangkat dan mengembalikan bangsa ini boleh hidup normal seperti tahun-tahun sebelumnya. Kami percaya, kami tidak khawatir, karena di dalam kehidupan kami ada Tuhan yang mengendalikan seluruh baik pemerintahan, baik kehidupan kami, semua atas kendalinya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati, berikan kekuatan kesehatan kepada Bapak Ibu Gembala yang melayani kami dengan setia. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa memberikan kekuatan, hikmat marifat dari surga di dalam mengembalakan sidang jemaat-Mu ini Tuhan, agar kami boleh bertumbuh, kami boleh Tuhan hidup semakin dekat kepadamu, mengutamakan Engkau di atas kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, berkati sidang jemaat-Mu, berkati semua yang ambil pelayanan pada malam, pada pagi hari ini, yang ambil pelayanan pada ibadah ini, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Jemaat di rumah masing-masing, pemirsa sekalian dimanapun juga Anda berada, bolehlah saya mohon kesediaan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Doa berkat ini. Tuhan, izinkan hamba-Mu sekarang mengangkat tangan ke hadapan hadirat Tuhan. Izinkan pula hamba-Mu untuk mengucapkan kata-kata berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera berlimpah-limpah. Dalam berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, nama di atas segala nama, Kristus Yesus Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan berjumpa lagi di kebaktian berikutnya, kebaktian online minggu yang akan datang. Tuhan memberkati kita. Dialah penyelamat kita. Dialah yang mengorbankan dirinya buat kita. Bersuka cita buat Tuhan. Mulai sing. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever. I will never be the same, 'cause you came me from the everlasting to the world we live. Father's only Son. Come on. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Come on, let's sing, you're my Savior, Jesus. My Savior, Redeemer, lifted me from the mire.